Halo teman-teman, balik lagi sama gue Emo Musik. Musiknya musik teman-teman dan cadas beringas. Teman-teman, kali ini gue akan review sedikit musik dari Operation Eve, yang albumnya itu adalah Energy. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment video ini agar bisa gue melanjutkan review-review selanjutnya. Operation Eve adalah band punk rock Amerika dari Berkeley, California yang dibentuk pada Mei 1987. Band ini memiliki gaya yang penting sebagai salah satu band pertama yang memadukan elemen punk, hardcore, dan ska menjadi campuran baru yang disebut ska punk. Band ini kritis terhadap kemunculan Lockout Record dan apa yang disebut Ace by Sound. Nama band ini berasal dari serangkaian uji coba nuklir Operation Eve pada tahun 1952 di Amerika. Meskipun band ini hanya merilis satu album penuh sebelum bubar pada Mei 1989, Operation Eve dikenal dengan baik sebagai anteseden langsung dari band populer Rancid dan memegang pengaruh gaya abadi atas banyak band lain dalam apa yang gerakan ska gelombang ketiga. Band ini terdiri dari Jesse Michael vokal, Tim Armstrong gitar dan vokal, Matt Michael Freeman bass vokal, dan Dave Melo drum. Sebelum pembentukan Operation Eve, Armstrong dan Freeman pernah bermain bersama di band ska punk Berkeley Basic Radio. Pertunjukan langsung pertama Operation Eve adalah pada 27 Mei 1987 di garasi Dave Morello. Keesokan harinya memulai tradisi pertunjukan di pusat kolektif punk Berkeley 924 Gilman Street. Operation Eve memulai memainkan sejumlah pertunjukan langsung di California. Joey Aki dari majalah Flipside mendeskripsikan band baru yang energik ini sebagai sekelompok besar orang yang mencampur ska keras dengan intensitas stres muda. Pada bulan Oktober 1987, band ini melakukan debut rekamannya dengan sebuah lagu di album kompilasi Maximum Rock and Roll Puter Balik ini. Pada Januari 1988, band ini menandatangani kontrak dengan Lockout dan merilis debut berukuran 7 inci Hectic. Ini Hectic nih, yang menjadi salah satu rekaman teralis Lockout. Saat itu, Operation Eve bersama dengan Creep, Siren, dan pengalaman Mr. T adalah salah satu band yang paling sukses dari skena punk di 924 Gilman Street. Band ini mulai memainkan sejumlah pertunjukan dan memulai tur Amerika Serikat pada pertengahan 1988. Grup tersebut mulai menjual tempat yang lebih besar dan tekanan untuk masuk ke label besar mulai meningkat. Operation Eve merilis satu-satunya album Energy, Lockout, pada Maret 1989. Grup ini bubar 2 bulan kemudian pada Mei, dan penampilan live resmi terakhir adalah pada 28 Mei 1989. Ini juga merupakan penampilan pertama Green Day dan dengan nama Green Day di 924 Gilman Street, tempat yang seharusnya menjadi pesta rilis rekaman Operation Eve. Operation Eve memainkan satu lagu pertunjukan tidak resmi keesokannya, kebanyakan untuk teman-teman, keluarga, di halaman belakang Robert Eggplant di Pinole, California. Dalam 2 tahun band ini menampilkan 184 pertunjukan dan merekam total 32 lagu. 28 dirilis secara resmi, 4 di EP Plea for Peace bajakan, serta lagu-lagu yang direkam hanya sebagai demo seperti Hardcore, sekitar hiburan favorit dan yang terlibat dengan terampil melompat ke semak-semak yang terawat, Hanging Out, Sarcastic, dan Leave Behind. Rekaman dari upaya mereka yang dibatalkan untuk merekam Energy di 924 Street yang juga ada menyertakan versi awal lagu. Lirik-lirik yang mereka bawakan dan nada musik Operation Eve menggambarkan keinginan besar akan keadilan sosial dan ketidakpercayaan yang kuat terhadap budaya konformis arus utama.
Meskipun Operation Eve hanya merilis satu album studio, Energi, dan memiliki sedikit kesuksesan atas arus utama karirnya, band ini mempertahankan pengikut kultus buat tanah yang besar dan mempengaruhi banyak band. Sejumlah artis telah mengover lagu-lagu Operation Eve yang sebagian besar ditampilkan ada di album Penghormatan tahun 1997. Band-band tersebut seperti Long Beach Dub All Star mengcover Take Warning, Real Big Fish mengcover United, Blue Mans mengcover Yelly in My Ear, Cherry Pop Dead mengcover Sound System, Hippos mengcover Freeze Up, dan The Aquabats dengan sampul Knowledge. Band lain yang mengcover lagu-lagu Operation ini membawakan lagu Halting Boy oleh Area 7, Smiling oleh Goldfinger, Sound System oleh Batch on 9, Kansian oleh, dan lebih banyak cover Knowledge oleh keduanya, Milan Collin dan Teras Efrigen. Link 80-an mengcover I Got Know The Crowd dan Rome Without a Window yang muncul di demo pertama mereka di rekaman Gilman. Green Day merekam sebuah cover lagu Operation Eve Knowledge untuk permainan panjangnya Slappy yang kemudian dirilis di album kompilasi 1039 Modded Out Slappy Horse. Green Day terus memainkan lagu tersebut secara langsung, di mana band memilih anggota dari penonton untuk memainkan alat tersebut. Lalu dua anggota band, Armstrong and Freeman, pernah tampil bersama band Rancid, The Ledge, Dancehall Crash Generation, Basic Radio, Downfall, Devil Breath, CX69, Transport. Selain itu, Freeman telah tampil bersama Auntie, Chris, MDC, Social Distortion. Armstrong juga mulai merilis musik dengan nama Time Bomb. Drummer David Morley kemudian tampil di band punk Scott dengan saudaranya Pat dan penyanyinya Gavin. Dia saat itu bermain drum band punk Kicker di Oakland, California. Meninggalkan Lockout Record pada 4 Mei 2016. Diumumkan bahwa Energi secara resmi telah dihapus dari katalog Lockout Record. Album tersebut menjadi salah satu album teralis label tersebut. Setelah dua album pertama Green Day, Operation Eve mengikuti band-band seperti Green Day, Crashing Wells, The Queers, dan Ted Leo dan The Parmatic meninggalkan Lockout dan mengambil kembali hak katalog belakang mereka karena royalti yang belum dibayar. Kompilasi 1991 Operation Eve kemudian diterbitkan ulang pada 6 November 2007 oleh anak perusahaan Epitaph Records, Hellcat Records, sebagai album kompilasi Self-Titled Hellcat. Hellcat Records adalah label mantan anggota band Tim Armstrong. Sementara daftar lagu yang diterbitkan ulang Epitaph Records dengan rilis Lockout tahun 1991. Rilis ulang tahun 2007 menampilkan audio remaster dan kemasan digipack baru. Hellcat menerbitkan ulang versi asli Energi dan Hectic pada vinil merah dan bening pada April 2012. Operation Eve ditampilkan dalam film dokumenter 2007 Turn It Around, The Story of SB. Lalu grup tersebut telah menyatakan beberapa kali bahwa mereka Operation Eve tidak mungkin terjadi reuni. Michael menambahkan membahas masalah reuni di blog MySpace, mengutip kesulitan hukum dan logistik dalam mengumpulkan keempat anggota untuk reuni, serta fakta bahwa band tidak pernah menjadi anggota klub rock besar dengan kursi 1 hingga 2000 kursi persediaan. Postingan tersebut dapat julukan akankah itu terjadi? Jawaban yang paling jujur mungkin tidak. Sentimen Michael kemudian digaungkan oleh Tim Armstrong. Saya menyukai apa yang kalian lakukan saat itu, tetapi apa yang kami lakukan sekarang adalah bergerak maju. Kembali ke 20 tahun ke belakang rasanya tidak benar. Saat saya bangga dengan apa yang kami lakukan saat itu, sebagian besar dari diri saya adalah band itu. Tapi itu selalu tentang masa depan bagi saya. Selama tur As Rancid pada tahun 2006, Armstrong dan Freeman memainkan lagu pilihan dari katalog band mereka sebelumnya. Pada pertunjukan di teater Warfield di San Francisco pada 17 Desember 2006, Michael bersatu kembali dengan Armstrong dan Freeman untuk membawakan lagu
United serta Sound System. Ini adalah pertama kalinya dia di atas panggung dengan keduanya selama lebih dari 15 tahun. Pada 2013 dan untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, Michael dan Armstrong dengan nama Time Bomb merekam sebuah lagu bersama saat Michael muncul di Living in a Dangerous Land. Sebuah lagu yang dirilis Armstrong sebagai bagian dari serial Time Bomb and Friends. Album Energy adalah satu-satunya album studio dari band ska punk Amerika, Operation Eve. Ini awalnya dirilis dalam bentuk vinil dan kaset pada Mei 1989 melalui Lockout Records dengan katalog LK10. Meskipun albumnya sendiri belum pernah dirilis dalam bentuk CD. Semua lagu ditampilkan dalam kompilasi rentan karir. Operation Eve dikeluarkan oleh Lockout pada tahun 1991. Meskipun tidak mencapai kesuksesan arus utama, Energy dianggap sebagai salah satu album ska punk yang paling penting dan sering dikutip sebagai pengaruh dari banyak band selanjutnya dari genre tersebut. Album tetap dicetak di Lockout hingga 2006 ketika band mengambil kembali rekamannya dari label karena royalti yang belum dibayar. Label gitaris tim Lance Armstrong, Hellcat Records merilis ulang album asli. Tujuan awalnya adalah untuk merekam album secara live di 924 Gilman Street selama berjam-jam tertutup dengan overdub minimal dengan soundman Gilman Radley Hertz sebagai penata suara. Saya pikir mereka berharap menangkap listrik dan kegembiraan dalam pertunjukan live mereka. Track yang bagus jika Anda bisa mengaturnya, kata Livermore kemudian. Tapi tanpa menonton, Gilman hanyalah struktur seperti lumbung dengan akustik biasa-biasa saja, tidak ada kedap suara, bilik isolasi, dan ruang kontrol. Setelah rekaman akhirnya selesai, band memulai mengerjakan karya seni pengemasan. Michael menarik sampul depan dan awalnya dimaksudkan untuk menyusun lembaran lirik, tapi tidak bisa menyelesaikan sebelum jatuh tempo dan Hayes mengambil alih. Album selesai pada bulan Maret dan akan dirilis 2 bulan kemudian di bulan Mei. Sebagai perayaan, Livermore dan band memesan konser pesta perilisan rekaman di Gilman pada 28 Mei dan juga menyertakan Green Day. Lockout yang semuanya juga memiliki rekaman yang dirilis. Akibat pesta perilisan rekaman yang direncanakan menjadi penampilan publik terakhir band. Mereka kemudian memainkan satu lagi pertunjukan pribadi keesokan harinya di halaman belakang Robert Eggplant di Pinole, California. Dalam review retrospektif, Adam Brickman dari AllMusic menganugerahi Energy 4 dari 5 bintang dan menanggapinya sebagai salah satu band dari genre punk ska terbaik. Dia memuji album untuk berhasil dan menggabungkan segala unsur elemen dan menyebutnya sebagai rekaman yang tak tertandingi. Sangat cerdas, sangat menyenangkan. Nilai tertinggi ke-6 di Sputnik Music. BuzzFeed juga memasukkan album ini dengan nomor 12 di album daftar 36 album pop punk yang perlu Anda dengar sebelum F-ing Day.